Sehingga pasien tersebut penasaran, datang lagi ke tempat saya dan bertanya, "Wahai AA, apa sebetulnya yang terjadi pada ibu saya?" Katanya karena yang sakit waktu itu ibunya. Kemudian saya jawab, "Emang kenapa?" "Setelah meminum obat dari AA," katanya gitu, "setelah meminum air dari AA, ternyata ibu saya Allah Subhanahu wa taala sembuhkan." Saya bilang, "Oh, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, itu Allah saja yang menyembuhkan." Ya, "Iya, tapi saya penasaran, A," katanya, "apa sebetulnya yang terjadi? Apakah ini sebuah ilmu santet atau apa?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan meng-sharekan sebuah amalan untuk mengeluarkan macam-macam unsur ilmu santet ya. Dipercaya atau tidak ilmu santet itu ada, yang jelas di dalam beberapa kitab ilmu hikmah ada tata cara untuk mengeluarkan santet. Berarti ilmu santet itu ada, subhanallah. Dan biasanya ilmu santet ini adalah ilmu hitam yang diamalkan oleh para dukun-dukun untuk menyakiti atau membuat dolim kepada orang lain. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Di dalam beberapa kitab ilmu hikmah tidak ada ajaran atau ulama satupun yang mengajarkan untuk mendolimi orang. Akan tetapi yang ada hanyalah untuk mengobati dan mengeluarkan ilmu santet tersebut. Ya, berarti ilmu santet itu betul-betul ada. Dan bagi Anda yang mungkin percaya atau tidak, silakan itu kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Apakah kita bisa mempercayai atau tidak tentang ilmu santet ini? Silakan saya kembalikan kepada Anda. Yang jelas dari beberapa kasus yang memang pernah saya tangani, ada beberapa orang atau pasien yang datang kepada saya yang katanya mereka merasakan sebuah rasa yang sakit atau menderita sebuah penyakit, akan tetapi ketika dicek di laboratorium sebuah rumah sakit itu normal, tidak ada penyakit sama sekali. Nah, ini adalah hal-hal yang memang mungkin sulit untuk kita cerna secara akal. Ketika seseorang merasakan sakit, akan tetapi ketika dicek oleh ahlinya termasuk dokter atau mungkin bahkan memakai alat canggih di sebuah rumah sakit, akan tetapi tidak terdeteksi penyakitnya apa. Ini adalah hal-hal yang memang secara gaib atau tidak kasat mata, bahkan tidak kasat alat ya. Seperti halnya saya pernah menangani pasien yang datang dari sebuah daerah yang bernama Pelabuhan Ratu, Pasir Badak. Bagi Anda yang mungkin tinggal di daerah Pelabuhan Ratu, mungkin Anda tahu Pasir Badak. Nah, di situ saya pernah menerima seorang pasien yang memang berobat ke sebuah rumah sakit, yaitu rumah sakit besar ya, yaitu Rumah Sakit Bunut ya, Rumah Sakit Syamsuddin di daerah Sukabumi. Ketika rumah sakit tersebut mendeteksi badannya, ternyata kata dokter dan ahli-ahli di sana katanya ini badannya katanya normal, tidak ada penyakit apapun. Nah, sehingga orang tersebut datanglah ke rumah saya. Waktu itu saya rumahnya masih di Cibadak, sekarang saya sudah di Parung Kuda. Ketika orang tersebut datang ke rumah saya hanya memberikan sebuah wafak, yaitu untuk diminumkan kepada pasien tersebut. Dan ternyata subhanallah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya orang tersebut memiliki rasa sakit atau merasakan sebuah penyakit yang luar biasa, ketika diberikan obat oleh rumah sakit Bunut waktu itu, walaupun katanya orang tersebut kalau mau sembuh katanya harus memakan obat ya, harus meminum obat yang harga satu pilnya itu 60.000. Subhanallah. Ini mahal sekali ya. Akan tetapi ternyata ketika dideteksi oleh rumah sakit tersebut katanya tidak ada penyakit. Yang lebih membingungkan keluarganya, kenapa tidak ada penyakit tapi harus atau meminum obat yang harganya mahal, satu butirnya 60.000. Ini kalau sehari makan 3 obat saja ya, mungkin sudah 180.000. Ini mahal sekali ya. Akan tetapi ternyata hasilnya subhanallah, kata keluarga tersebut, kata keluarga pasien tersebut katanya nihil sama sekali, subhanallah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, setelah meminum
air yang saya sampaikan atau saya suruh kepada beliau, ternyata alhamdulillah yang tadinya merasakan sakit, Allah Subhanahu wa taala sakitnya Allah angkat dan diganti dengan sebuah kesehatan, bahkan menjadi badan katanya yang tadinya lemas menjadi fresh dan menjadi segar kembali. Nah, ini sehingga pasien tersebut penasaran ya, sehingga pasien tersebut penasaran datang lagi ke tempat saya dan bertanya, "Wahai AA, apa sebetulnya yang terjadi pada ibu saya?" Katanya karena yang sakit waktu itu ibunya. Kemudian saya jawab, "Emang kenapa?" "Setelah meminum obat dari AA," katanya gitu. "Setelah meminum air dari AA, ternyata ibu saya Allah Subhanahu wa taala sembuhkan." Saya bilang, "Oh, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, itu Allah saja yang menyembuhkan." Nah, iya, tapi saya penasaran, katanya, "Apa sebetulnya yang terjadi? Apakah ini sebuah ilmu santet atau apa?" Waktu itu saya tidak terlalu banyak berbicara. Yang jelas saya sampaikan kepada mereka, udah itu tidak usah kita pikirkan. Yang penting ibu Anda sekarang sudah sembuh dan Anda tidak usah tahu itu apakah penyakitnya penyakit kiriman atau penyakit apa. Anda tidak usah tahu dikarenakan penyakit yang diderita oleh ibu Anda sudah sembuh. Itu saja yang penting. Jadi kita tidak usah mengetahui apakah itu penyakit kiriman atau penyakit santet, itu tidak usah kita lebih perdalamnya. Yang jelas kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini saya ingin meng-sharekan sebuah amalan untuk mengeluarkan macam-macam unsur ilmu santet. Bagaimana caranya? Bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silahkan diklik dulu tombol subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya kepada saudara dan rekan-rekan kita semua. Baik, saya lanjutkan. Untuk mengamalkan sebuah amalan atau mengeluarkan sebuah berbagai macam unsur ilmu santet yang perlu kita sediakan di dalam sebuah kitab Inayatul Hikam. Kitabnya seperti ini. Bagi Anda yang mungkin memiliki kitabnya, silakan dibuka pada amalan yang ke-60. Kalau dalam kitab ini pada halaman 10, mungkin dikarenakan kitab Inayatul Hikam ini ada beberapa cetakan ya, ada 2 cetakan yang saya punya di sini. Bagi yang Anda memiliki cetakan seperti ini pada halaman 10 dan pada amalan yang ke-60. Silakan dibuka. Bagi cetakan yang satu lagi saya tidak bawa kitabnya. Jadi silakan Anda lihat saja di amalan yang ke-60. Di sini disampaikan Aji mengeluarkan berbagai macam unsur ilmu santet. Silakan disimak. Yang harus kita sediakan yang pertama adalah 1 butir telur. Nah, ini sudah saya sediakan 1 butir telur ya. Bagi Anda yang mungkin ingin menolong orang lain yang sedang sakit yang tidak jelas, sakit yang tidak terdeteksi oleh medis, silakan Anda minta saja 1 kilo ya, tidak usah satu seperti ini, tidak usah, tapi 1 kilo saja. Untuk apa? Yang sisanya itu untuk bikin kue, untuk makan supermie dan lain sebagainya ya. Jadi silakan. Jadi tidak usah Anda, kalau Anda minta 1 ini tidak ada lebihnya buat Anda ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda siapkan air, mau 1 gelas, mau 1 botol, silakan, airnya sudah saya siapkan. Kemudian bacakan sebuah amalan, amalannya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kun Allahu Akbar. Ya. Saya ulangi, bacaannya adalah Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kun Allahu Akbar. Berapa kali ayat ini, berapa kali bacaan ini dibaca? Sebanyak 313 kali. Saya ulangi, bacalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, kun Allahu Akbar sebanyak 313 kali. Kemudian tiupkan ke air di gelas 3 kalinya. Jadi kemudian tiupkan ke air, baik yang ada di gelas atau di dalam sebuah botol seperti ini. Tiupkan 3 kali. Dengan cara meniupnya kita tarik nafas. Ininya harus dibuka dulu ya. Kita tarik nafas. Kemudian kita ucapkan Allahu Akbar. Nah, tiupkan sebanyak 3 kali kepada air tersebut. Kemudian perlu diperhatikan airnya dipegang tangan sebelah kanan. Nah, jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Ya, ketika kita membacakan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, kun Allahu Akbar, air yang sudah disimpan pada sebuah gelas atau pada sebuah botol, kita pegang di sebelah kanan. Seperti ini, kalau bisa jarinya dimasukkan, disentuhkan ke air seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian telurnya dipegang sebelah tangan sebelah kiri. Ya, sebelah kiri. Kemudian
ditiupkan ke telur 3 kali. Sama seperti itu, tarik nafas. Allahu Akbar. Seperti itu. Sebelum kita melakukan ritual ini, biasa ya, seperti biasa bacakan dulu Fatihah kepada pasien tersebut ya. Berapa kali? Sebanyak 11 kali bacakan Fatihah. Jadi saya ulangi ya supaya tidak pusing, karena di sini ibaratnya atau keterangannya tidak menyusun, saya susunkan. Jadi silakan Anda bertawasul dulu kepada Rasulullah SAW, kemudian kepada para wali, khususnya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Qaddasallahu sirrul aziz, juga kemudian kepada Syekh Abil Hasan Asyadili, kemudian kepada pengarang kitab ini. Ya, pengarang kitabnya adalah AA Pasir Angin Cijalingan ya. Kemudian Anda bacakan Fatihah kepada pasien yang akan Anda sembuhkan atau siapa yang menderita tersebut, bacakan Fatihah sebanyak 11 kali, kemudian bacakan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, kun Allahu Akbar sebanyak 313 kali. Kemudian sambil membaca itu, yang perlu diperhatikan lagi ketika kita membaca ayat tersebut, kita pegang airnya sebelah kanan dan sambil disentuh sedikit, kemudian tangan kiri memegang telur, kemudian bacakan 313 kali bacaannya, kemudian kita tiupkan 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itu. Kemudian air ini setelah kita bacakan tersebut, silakan Anda berikan kepada pasien yang menderita penyakit. Anda mandikan dan kemudian Anda minumkan. Cara mandinya tidak boleh memakai sabun dan tidak boleh memakai handuk. Nah, jadi kalau misalkan Anda ingin mandi seperti biasa memakai handuk, memakai sabun maksudnya, silakan Anda mandi seperti biasa dulu, kemudian Anda akhiri dengan air ini. Boleh ditambah air yang biasa supaya airnya cukup ya. Ini kemudian setelah diminumkan air tersebut, kemudian setelah dimandikan air tersebut, kemudian telur yang ini silahkan Anda periksa setelah 3 hari. Nah, ketika nanti telur ini diperiksa, apakah ada hal-hal yang di luar akal di dalamnya, atau misalkan ketika dipecahkan ada hal-hal yang luar biasa yang mungkin tidak pernah kita sangka sebelumnya, maka disitulah ada unsur-unsur negatif yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarkan. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang menderita sakit atau terkena santet tersebut, insya Allah akan Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuhkan. Catatan bagi Anda yang mungkin sudah merasa tertipu oleh dukun-dukun ya, yang memang dengan media telur ini banyak yang memakai untuk sebagai media penipuan, sehingga ketika dipecahkan ternyata ada jarumnya. Ketika dipecahkan ternyata ada siletnya. Nah, ini bagi Anda yang mungkin pernah tertipu seperti ini, silakan Anda lakukan sendiri, dikarenakan memang hal-hal seperti itu yang ada jarumnya, yang ada siletnya, itu adalah trik-trik penipuan yang insya Allah di dalam Google, di dalam YouTube itu sudah dibongkar ya trik-trik penipuan tersebut. Akan tetapi di sini bisa Anda amalkan sendiri ya. Saya tidak bisa menjanjikan di dalamnya akan ada termasuk, apakah di dalamnya akan keluar jarum, apakah di dalamnya akan keluar sebuah silet atau darah. Ini saya tidak bisa menjanjikan, karena yang mengatur ijabah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika Anda pecahkan ternyata normal seperti biasa, berarti itu tidak ada unsur santet sama sekali ya. Jadi ini adalah hal-hal yang dijelaskan oleh para ulama yang mungkin harus juga kita percaya, dikarenakan ulama tidak sembarangan mengarang kitab seperti ini ya. Ini adalah berdasarkan mungkin pengalaman-pengalaman para ulama ketika mengobati atau menetralisir sebuah ilmu santet. Dan ketika Anda mungkin ada melihat sebuah video bahwa apabila ada telur diberikan kepada paranormal kemudian keluar jarum atau keluar silet, itu adalah trik-trik penipuan, maka silahkan Anda amalkan sendiri. Maka insya Allah dengan Anda mengamalkan secara dengan sendiri, maka insya Allah Anda tidak akan merasa lagi ini adalah penipuan. Akan tetapi Anda harus hati-hati, dikarenakan di zaman sekarang banyak juga para paranormal yang memanfaatkan orang sakit untuk sebuah kepentingan mereka dengan cara menipu seperti itu. Mereka sudah memasukkan jarum terlebih dahulu, mereka sudah memasukkan silet terlebih dahulu, sehingga ketika dipecahkan telur tersebut sebetulnya adalah telur yang memang sudah sudah disiapkan oleh paranormal tersebut. Akan tetapi ketika Anda mungkin mengamalkannya sendiri, ini insya Allah tidak akan lagi ragu bahwa telur tersebut adalah telur yang kita kerjakan dan telur yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan keajaibannya kepada kita. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi sebuah solusi bagi Anda yang mungkin ingin mengeluarkan hal-hal negatif atau mungkin
penyakit-penyakit yang tidak bisa dideteksi oleh medis. Mudah-mudahan saya doakan bagi Anda yang mungkin sedang mengalami hal tersebut, semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan. Nah, ada yang unik ketika saya punya teman yang sebetulnya teman tersebut adalah teman sepengajian, yang sebetulnya adalah teman tersebut adalah teman yang sebetulnya mereka paham tentang hal ini, akan tetapi ingin mencoba saja. Ketika si paranormal tersebut meminta telur, silakan bawa saja telurnya ke sini. Nah, ketika teman saya membawakan telur yang diminta oleh paranormal tersebut, teman saya mencari sebuah telur yang agak langka ya, warnanya seperti warna telur ini ya, telur angsa ya, telur bebek, dikarenakan telur bebek warnanya kan agak kebiru-biruan seperti itu ya. Sedangkan yang disiapkan oleh paranormal tersebut adalah telur ayam kampung. Nah, ini adalah trik untuk membongkarnya mereka yang suka menipu ya. Ternyata ketika diperlihatkan, katanya nih, lihatlah ini adalah telur yang sudah saya kerjakan. Dilihat, dipecahkan, ternyata di situ ada jarumnya. Nah, teman saya mengira, wah ini adalah penipuan. Kenapa? Karena dia tahu sendiri yang dia kasih itu bukan telur ayam kampung, akan tetapi telur ayam bebek. Warnanya pun berbeda. Nah, akan tetapi teman saya ya biasa saja. Ini ya cukup tahu saja ini adalah trik sebagai penipuan. Akan tetapi bagi Anda yang mungkin ingin mempraktekannya sendiri dengan izin Allah Subhanahu wa taala, silahkan Anda praktekkan ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan, dan juga mudah-mudahan penyakit yang non medis tersebut Allah Subhanahu wa taala ganti dengan kesehatan yang lebih sempurna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya cukupkan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.